Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Marus Ramadana dengan NIM 018. Di sini saya akan mempresentasikan PPT dengan materi merger. Untuk yang pertama, pengertian merger. Merger adalah suatu keputusan menggabungkan dua atau lebih suatu perusahaan menjadi satu perusahaan. Selanjutnya, manfaat merger. Ada beberapa poin manfaat merger. Yang pertama, meningkatkan pendapatan perusahaan. Yang kedua, peningkatan kapitalisasi pasar perusahaan. Yang ketiga, peningkatan sumber daya manusia. Selanjutnya, ada tipe-tipe merger. Yang pertama, merger horizontal. Yang kedua, merger vertikal. Yang ketiga, merger konglomerat. Yang keempat, merger ekstensi pasar. Yang kelima, merger ekstensi produk. Untuk merger horizontal adalah merger antar kompetitor bisnis. Kedua bisnis yang bergabung merupakan usaha yang beroperasi di pasar yang sama dan menawarkan produk atau jasa yang mirip. Yang kedua, merger vertikal. Merger jenis ini dilakukan oleh dua perusahaan yang beroperasi di rantai pasok yang sama. Biasanya merger vertikal dilakukan sebuah bisnis utama dengan perusahaan pemasok atau distributor yang bekerja dengannya. Yang ketiga, merger konglomerat. Merger konglomerat adalah merger dua perusahaan atau lebih yang masing-masing bergerak di dalam industri yang sama yang tidak terkait. Jenis merger ini terjadi bila perusahaan akan mendiversifikasikan bidang bisnisnya dengan memasuki dunia bisnis yang sangat berbeda dengan bisnis semula. Yang keempat, merger ekstensi pasar. Merger ekstensi pasar adalah merger yang dilakukan oleh dua perusahaan yang menjual produk atau jasa yang mirip atau sama tetapi beroperasi di pasar yang berbeda. Dengan begitu, perusahaan baru yang terbentuk memiliki akses ke pasar yang lebih besar dan mendapat lebih banyak pelanggan. Yang terakhir, merger ekstensi produk. Merger ekstensi produk adalah merger untuk memperluas produk yang dilakukan dua perusahaan penjual produk atau jasa yang berhubungan dan operasinya di pasar yang sama. Yang penting untuk diperhatikan mengenai merger ini bahwa produknya harus berbeda namun berhubungan. Selanjutnya, kelebihan merger. Yang pertama, merger dapat meningkatkan skala operasional perusahaan. Yang kedua, dapat meningkatkan daya saing di pasar dan mengkonsolidasikan produk. Yang ketiga, dapat membantu perusahaan mendiversifikasi portofolio bisnis mereka. Dan keempat, dapat membuka akses ke sumber daya baru, teknologi, dan pasar. Selanjutnya, kelemahan merger. Yang pertama, proses penggabungan infrastruktur budaya, perusahaan, dan sistem menyebabkan gangguan operasional. Yang kedua, biaya yang tinggi terkait dengan merger, biaya hukum dapat menjadi beban finansial. Yang ketiga, hasil merger tidak semua memenuhi ekspektasi yang diharapkan. Untuk selanjutnya, risiko dalam menggunakan merger dalam perusahaan. Yang pertama, konflik kepentingan. Yang kedua, adaptasi budaya perusahaan. Yang ketiga, perpecahan saat terjadi efisiensi. Yang pertama, konflik kepentingan. Kepentingan antar pemimpin. Ini bukan tidak mungkin terjadi apabila setiap pemimpin pasti memiliki gaya kerja dan visi misi masing-masing, sehingga bila ada kesepakatan yang kurang jelas antar perusahaan, merger, potensi konflik kepentingan bisa sangat besar. Yang kedua, adaptasi budaya perusahaan. Penyatuan dua perusahaan akan berpengaruh kepada restruktur sumber daya dan aktivitas. Yang ketiga, perpecahan saat terjadi efisiensi. Potensi munculnya perpecahan saat terjadi efisiensi akan tinggi. Keputusan merger pastinya tidak bisa diterima oleh seluruh SDM. Itu saja presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.